Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Backlight ya, sinar matahari. Ya, saya membelakangi kamera karena sangat panas. Olahraga hari ini sangat luar biasa. Keringatnya keluar semua sambil berjemur. Ini padahal masih pagi teman-teman, masih jam 8, setengah 9. Luar biasa. Semoga dengan sinar matahari ini adalah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyegarkan kita, untuk membuat kita lebih keras lagi karena endorfin keluar semua. Bagi orang anxiety psikosomatis yang disebabkan asam lambung mengakibatkan kecemasan berlebih, silahkan berjemur setiap hari. Harus itu minimal keluar keringat, Kalau sudah keluar keringat bisa istirahat sambil atur pernapasan perut. Kesempatan hari ini saya akan membahas tentang puasa ya, karena bentar lagi 5 hari lagi, nggak sampai 10 hari lagi insya Allah kita puasa Ramadan. Jadi saya akan mengingatkan kalian semua yang kena asam lambung, anxiety psikosomatis. Saya sebenarnya sudah membahas di video tentang puasa. Saya sudah membahas video tentang puasa. Ada playlistnya juga, cara melakukan puasa bagi penderita asam lambung, anxiety psikosomatis, Tombak Hati TV. Ketik seperti itu maka akan keluar puasa Tombak Hati TV, itu akan keluar. Ketik aja di pencarian. Tapi saya akan membahas lagi pada kesempatan hari ini untuk menekankan kalian tenang saja, baik-baik saja. Tidak usah bingung, tidak usah stres, karena jika kalian melakukan puasa, keuntungan pertama yang kalian dapatkan adalah kalian tidak akan memikirkan makan. Itu bagi orang yang mempunyai anxiety, itu biasanya khawatir kalau misalnya hari-hari biasa, wah aku belum makan ini, wah aku belum ini, wah aku mau berpergian gak bawa makanan ini. Wah, kalau kalian puasa, kalian akan tidak memikirkan makan. Kalian tidak akan terganggu dengan pikiran makan, minum kayak gitu. Nah, tapi caranya bagaimana agar kalian kuat? Saya dulu pernah tidak kuat teman-teman. Waduh, saya nggak kuat, saya mau pingsan, rasanya tuh mau pingsan. Rasanya saya itu dulu gimana ya? Kehabisan energi, dehidrasi dan luar biasa. Tapi apa ya, setelah melakukannya berkali-kali, berulang-ulang, berhari-hari, ya akhirnya kuat, normal, dan tidak memikirkan makan. Ya sempat saya membatalkan puasa, teman-teman, sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada. Jadi kalian harus mempersiapkannya bagaimana. Malam hari itu kalian sehabis tarawih, ya kalau bisa baca Quran, darus dan lain sebagainya, darus Quran, baca Quran dan lain sebagainya. Terus sebelum jam 10 itu harus sudah tidur. Usahakan sebelum jam 10 harus sudah tidur. Dan kalian seperti biasa, sebelum tidur afirmasi, rendam air hangat kakinya pakai air garam dan ditambahi dengan air ruqyah seperti yang sudah saya sampaikan. Itu air ruqyah yang dibacakan Al-Fatihah, Qul Hu Falaq Bina, ditiupkan ke air untuk minum dan untuk mandi dan untuk merendam kaki, untuk memercik-mercikan di lingkungan rumah ataupun di kamar kalian agar kalian ada aura positif dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Kalian bisa tidur dan diniatkan, aku besok mau puasa ya Allah, kayak gitu. Bangun pagi-pagi, setelah kalian bangun ya seperti biasa, melakukan afirmasi dan lain sebagainya, diucapkan aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, aku sehat sempurna dengan izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur, dan aku akan puasa ya Allah pada kesempatan hari ini. Untuk memenuhi panggilan, untuk memenuhi seruan, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, laksanakanlah puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti puasanya orang-orang sebelum Islam, sebelum kita, supaya kita menjadi orang-orang yang takwa, menjalankan perintah-perintah Allah.
Nah, kita mulai sahur kita itu minum air hangat, jangan panas, jangan dingin, air hangat, suam-suam, jangan terasa panas karena kasihan perutnya. Minum air hangat. Setelah minum air hangat, kalau kalian ada pati Garut, kalau enggak kalian menggunakan yang untuk melapisi mukosanya, bisa menggunakan obat-obat dari warung yang asam lambung, bisa juga dari dokternya. Kalian ke dokter dulu cari obat untuk berpuasa, karena saya asam lambung dok, saya minta obatnya untuk nanti sahur. Apa yang saya minum dulu? Adalah Lansoprazol, ada ini dan lain sebagainya untuk melapisi dinding lambungnya, mukosa, sebagai mukosa lambungnya. Terus habis itu tunggu berapa menit baru makan, 5-10 menit baru makan. 5 menit lah kalau pagi ya, kalau terpaksa ya, karena mau puasa, tidak usah jeda lama-lama, nanti keburu habis imsak. Makan sahur di situ. Jangan yang manis-manis. Kalau pagi jangan yang manis-manis awalnya. Tapi setelah makan nasi itu kalian tetap minum manis seteguk, 2 teguk sampai 3 teguk. Jangan melebihi 5 teguk karena nanti akan pahit. Ini khusus bagi yang asam lambung ada yang disebut rematik. Kalau saya sudah normal, glukosanya sudah normal, saya sahur itu tidak yang manis-manis. Oleh karena itu jangan sampai bangun tidur langsung minum yang manis, jangan sampai. Jadi kalian selesai sahur baru minum manis. Minum manis jangan melebihi 5 tegukan. Nanti kalau sudah minum manis terus minum biasa lagi. Minum apa namanya? Minum air putih biasa lagi supaya tidak pahit, terus baru gosok gigi. Menunggu imsak. Kalian bisa gerak, jangan tidur lagi. Habis sahur jangan sampai tertidur lagi. Kalau terpaksa kalian ngantuk, kalian harus tertidur, pokoknya harus bersandar tidurnya supaya tidak naik asam lambungnya, tidak menaik ke esofagus. Nanti kalian panas di sini lagi, sampai ke punggung lagi, panas lagi, nggak nyaman lagi, puasanya nggak kuat lagi. Nah, nanti kalau kalian melakukan itu triknya, kalian bisa jalan pagi sambil melakukan afirmasi, aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, sambil melakukan afirmasi, sambil olahraga ringan, sambil menggerak-gerakkan badan, tangan, kaki, namanya stretching, pemanasan, sambil juga pijat titik refleksi kalau pas berjemur paginya. Bisa seperti itu, pijat titik refleksi lambungnya seperti apa, ketik pijat titik refleksi Tombok Ati TV. Kayak gitu maka akan keluar. Sahabat Tombok Ati TV yang saya cintai, dimanapun berada, kalian harus semangat. Semua akan baik-baik saja. Saya sudah melaluinya, saya sudah melewatinya. Semua akan baik-baik saja. Jangan panik. Kalian akan sembuh, pasti akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawaun. Setiap sakit pasti ada obatnya. Itu Allah sendiri yang ngendika seperti itu. Faida sobat dawa udah. Apabila sakit itu sudah ketemu dengan obatnya, maka baru abdi denillahi azza wa jalla, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, jangan panik ya. Terus nanti siangnya tetap lakukan terapinya, kalian nggak akan mikir makan karena kalian sedang puasa. Terus kemudian nanti sholatnya ya diusahakan berjamaah, terus kalian sholat dukanya pagi, sholat duha, terus nanti tidur istirahat siang juga harus kalau tidurnya bersandar seperti itu. Terus sore habis asar jangan lupa pakai jaket, jangan sampai kalian itu suhu udaranya dingin, harus pakai jaket dan hangatkan badan kalian, pertahankan suhu tubuh kalian. Kemudian nanti sore hampir tidak kuat ya tidur, nggak apa-apa, tidur kalian sambil menunggu berbuka puasa, kalian tiduran. Terus kalian bisa juga dengan misalnya melakukan zikir-zikir, baca Quran, ngaji dan lain sebagainya, bertemu dengan teman-teman, ke masjid, ke musola, bisa seperti itu. Jangan khawatir, gerak, jangan hanya diam, tapi gerak, kita gerak, tapi yang ringan-ringan saja, jangan sampai capek-capek, karena orang anxiety psikosomatis, jangan capek-capek dulu. Nanti kalau sudah agak sembuh, oke, mulai lagi, olahraga lagi, kuat lagi, seperti itu. Nanti pas buka puasa teman-teman, pas buka puasa, kalian harus minum air putih dulu, jangan yang lain, air putih dulu, terus makan obatnya dulu. Obatnya dimakan dulu. Kalau nggak pakai obat, pakai pati garutnya dimakan dulu untuk melapisi dinding lambungnya. Setelah istirahat beberapa menit,
kemudian baru makan pelan-pelan, makanya pelan, dinikmati, sambil minum dinikmati, satu punya, dua punya, dinikmati, bener-bener dinikmati seperti itu. Habis berbuka puasa, habis makan, minum manis lagi, kayak gitu, minum manis supaya glukosanya stabil. Kalau nggak percaya kalian yang cemas-cemas, anxiety rheumatis, cek ke dokter, cek gula darah, pasti kalian darahnya di bawah itu, karena gula itu untuk menyetabilkan kekuatan kita atau glukosa di dalam tubuh kita. Ya, kita selalu berdoa, selalu berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusahakan dengan perfect, terus nanti habis itu bisa sholat taraweh ke masjid. Kalaupun enggak, kalian sholat taraweh di rumah, tidak apa-apa. Tapi bagi yang masih takut-takut ke masjid, ya di rumah dulu. Nanti sedikit demi sedikit mencoba. Pokoknya coba terus. Kalau misalnya ada sensasi, cari teman dulu. Kalau ada sensasi, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Kecemasan tuh nggak akan lebih nanti kalau misalnya takut, tetap coba. Jangan dilawan, tapi berdamai. Aku baik-baik saja ya Allah, dengan izinmu. Ada engkau yang menjaga aku, seperti itu. Terus nanti tidurnya juga terlentang. Sebelum jam 10 harus sudah tidur. Masih zikirnya, afirmasi positifnya, dan relaksasinya, atur pernapasan perutnya. Habis sholatnya yang fokus, yang khusyuk, benar-benar dinikmati. Belajar ilmu agama, abaikan sakit, belajar menjadi orang baik, belajar menjadi suami yang baik, belajar menjadi istri yang baik, belajar menjadi anak yang baik. Semua akan baik-baik saja. Jadi kalian abaikan sakitnya, sensasinya biarin aja lah, urusan Allah. Aku akan berusaha untuk menjadi orang baik. Mencari di YouTube itu jangan yang negatif, sakit ini, nanti kalian akan tambah panik. Jadi jangan sampai mencari sakit ini, udah Google itu hindari, tapi kalian segera mencari jadi orang yang baik bagaimana. Jangan bosan menjadi orang baik, jadi orang yang dermawan, jadi orang yang selalu berpikir positif dan lain sebagainya. Cari jadi istri yang baik, suami yang baik dan lain sebagainya. Cari yang positif. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menyemangati kalian untuk melaksanakan ibadah puasa, dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita disehatkan, dikuatkan, ditenangkan, dinyamankan, dibahagiakan, sehat dengan sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kita akan selamat di sini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat jiwa dan raga dari Tombo Adi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.